Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviston Insanivere. NPM saya yaitu 121552012300156. Saya Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ini saya akan membahas tentang kerangka kerja interaksi. Yang pertama yaitu kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Yang berikut ada siklus tindakan evaluasi atau eksekusi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu yang pertama ada goal, yang kedua ada eksekusi, yang ketiga ada dunia nyata, dan yang keempat ada evaluasi. Yang berikut ada 7 langkah tindakan. Di sini yaitu ada eksekusi, evaluasi, dan dunia nyata. Di sini untuk mendapatkan sebuah goal, kejadian yang diinginkan untuk terjadi. Di situ kita harus membentuk keinginan, menentukan tindakan, mengeksekusi tindakan untuk mendapat sebuah goal. Terus itu pada eksekusi. Sedangkan pada evaluasi yaitu mengevaluasi hasil interpretasi, menginterpretasikan persepsi, memahami status dunia nyata. Yang berikut jarak pemisah eksekusi atau goal of execution. Yang pertama yaitu jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan pengguna. Contoh, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan untuk menggunakan menu file dan memilih save. Berikut ada jarak pemisah evaluasi atau goal of evaluation. Goal of evaluation adalah tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan mendukung pengguna untuk menentukan dan menginterpretasikan status sistem. Contoh slider yang menunjukkan status instalasi program. Berikut ada kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama sistem, yang kedua pengguna, yang ketiga masukan, dan yang keempat keluaran. Fase eksekusi pada siklus interaksi ada 3, yaitu artikulasi, pengguna yang memformulasikan sebuah goal dalam bahasa masukan. Yang kedua pengerjaan, bahasa masukan yang diterjemahkan dalam bahasa mesin. Yang ketiga penyajian, sistem menyajikan hasil operasi dengan menggunakan bahasa mesin dan bahasa keluaran. Berikut ada fase evaluasi pada siklus interaksi. Ini berisi langkah untuk observasi dan artikulasi, atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Berikut mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, yang pertama perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu, yang kedua melihat dunia dengan kacamata pengguna. Yang berikut untuk itu perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Berikut ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini ada 3. Yang pertama model konseptual atau model perancang, yang kedua gambaran sistem atau sistem image, yang ketiga model mental atau pengguna. Di sini pemodelan. Di sini ada 3, yaitu yang pertama model konseptual, yang kedua ada model mental, yang ketiga ada gambar sistem. Di sini model mental itu ada pengguna, sedangkan model konseptual yaitu perancang. Berikut ada pemodelan sistem 2, yaitu ada fungsionalitas sistem dan antarmuka untuk pengguna. Yang berikut model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang. Berikut model mental 2. Karakteristik model mental: tidak ilmiah berdasarkan perkiraan, tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan, tidak stabil, tidak konsisten, dan bersifat unik.
Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Referensi yang saya ambil sebagai berikut dari video pembelajaran saya, semoga bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.